Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karma, asal sekolah SD Islam Nurul Fatah. Saya mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Mula Warman, PGSD 6, kelompok 3. Baik teman-teman, hari ini saya akan peer teaching, jadi mohon untuk bantuannya semua ikut berpartisipasi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Mana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tapi mana ya senyumannya? Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Baik anak-anak, kalau ibu guru bilang mana senyumanmu, kalian letakkan tangannya seperti ini, lalu menjawab, ini senyumanku, sambil memperlihatkan giginya. Oke? Ya, Bu. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Sekali lagi, mana senyumanmu? Ini senyumanku. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat. Baik anak-anak, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Ibu guru meminta tolong nih sama ketua kelasnya, Ibnu, tolong pimpin temannya berdoa ya, Ibnu ya. Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibnu sudah memimpin temannya berdoa. Ibnu, sekali lagi Ibu guru meminta tolong nih. Nah, siapa sih teman yang hari ini tidak bisa ikut hadir dalam pembelajaran hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Baik, luar biasa. Berarti anak-anak ini semua semangat ya mengikuti pembelajaran. Tapi untuk menambah semangat lagi nih, kita bernyanyi dulu sebelum masuk pada materi hari ini. Lagunya seperti ini. Teko, 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 tek. Nah, sudah sering dengarkan ya? Ya, Bu. Ya, oke. Tapi ada gerakannya nih. Nanti setelah Bu Guru contohkan, nanti kita menyanyi sambil ada gerakannya. Oke ya, perhatikan. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 5. Pergi 1, tinggallah 4. Anak ayam turunlah 4. Pergi 1, tinggallah 3. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita mulai, oke? Ya, Bu. Ya, baik. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sama-sama. Teko, 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 tek. Anak ayam turun Kotek. teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Ayam turunlah 5. Pergi 1, tinggallah 4. Ayam turunlah 4. Pergi 1, tinggallah 3. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang nih, Ibu Guru mau bertanya. Yohana. Bukan Bu. Nah, Yohana, berdasarkan lagunya tadi, jumlah anak ayamnya ada berapa ya, Yohana? Ada 5, Ibu. Tapi Ada 5. turun tadi. Oke, ada 5. Hebat, Yohana. Nah, selanjutnya Gina. Ya, Bu. Nah, tadi kan anak ayamnya ada 5 nih, kata Yohana. Nah, turun 1, pergi 1, tinggal berapa, Gina? Tinggal 4, Bu. Tinggal 4. Luar biasa, Gina, hebat. Selanjutnya Agnes. Ya, Bu. Nah, tadi tinggal 4 kata Gina. Nah, pergi 1 lagi nih. Sisa berapa, Agnes? 3, Bu. 3. Hebat, luar biasa, Agnes. Nah, anak-anak, selanjutnya nih.
induk ayamnya tadi punya telur. Misalkan ini ada telur nih. Ini telur apa? Ayam. Telur ayam. Nah, ini telur ayam, manfaatnya apa ya? Ada yang tahu Lauk, Bu Guru. Banyak manfaatnya ini? Banyak protein. Betul, mengandung protein. Tapi ingat anak-anak, kita juga tidak boleh berlebihan makan telur. Nanti kita kelebihan protein, ya bisa alergi. Ya, nah kita kembali nih ke telur ini. Misalnya nih, induk ayamnya tadi punya telur 257. Terus tiba-tiba anak ayamnya senggol. Disenggol kayak gini, pecah deh 191 misalkan yang pecah. Kira-kira telur ayamnya sisa berapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Ayo. banyak Bu. Nggak bisa ngitung. Kasihan ibu. Gimana cara hitungnya, Bu? Ya, dengarkan baik-baik. Kalau penjumlahan dan pengurangan angkanya masih di satuan, gampang sekali kita menghitungnya. Semua anak-anak di sini hebat bisa menghitung. Tapi kalau sudah angkanya mencapai puluhan, ratusan, atau ribuan, maka sulit untuk kita. Bisa saja kita mendapatkan jawabannya, tapi mungkin agak lama. Maka hari ini materinya adalah penjumlahan dan pengurangan secara bersusun. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan hasil jawaban yang nilainya tinggi dengan cara cepat dan tepat. Nah, baik anak-anak, kita langsung masuk pada materi hari ini ya. Ibu guru share screen dulu materinya. Kita berdoa ya, semoga jaringan bisa mendukung. Anak-anak, apakah sudah terlihat? Tempat saya Bu masih Guru. gelap Bu. Belum ya? Gelap ibu. Oke, sudah ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Ibu guru tampilkan dulu nih. Sabar ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Orang sabar disayang Tuhan. Disayang Bu Guru juga. Disayang teman-teman juga. Bagaimana, sudah terlihat? Sudah ibu. Sudah. Tapi kelompok. Iya, Kelompok benar. 2 Bu yang kelihatan. Iya, ini Ibu geser dulu. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak tujuan pembelajaran hari ini? Sudah ibu. Nah, baik. Ibu guru bacakan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, melalui bahan ajar dan media PowerPoint, siswa mampu melakukan dan menyelesaikan masalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun secara tepat. Yang kedua, melalui metode diskusi, siswa mampu melakukan dan menyelesaikan masalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun. Yang ketiga, melalui model PBL, siswa mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan cara bersusun. Selanjutnya, kita langsung masuk pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran hari ini adalah, ayo Yohana, Bu Guru minta tolong Yohana, tolong dibacakan. Bu Guru mau dengar suaranya Yohana. Ya ibu. Materi pembelajaran. 1. Penjumlahan dengan cara bersusun. Yang kedua, pengurangan dengan cara bersusun. Hebat Yohana, terima kasih Yohana sudah membacakan. Nah, selanjutnya nih, Agnes, Bu Guru minta tolong dong Agnes dibacakan. Penjumlahan 1 tanpa menyimpan, 2 dengan menyimpan. Baik, terima kasih Agnes. Luar biasa Agnes sudah mau membantu Ibu Guru. Nah, anak-anak, ini ada gambar apa ya? Ada gambar apa ini Ibnu? Ada gambar kelereng, Bu. Kelereng. Nah, Ibu suka main kelereng ya? Ya, suka sekali, Bu. Ya, ini ada gambar kelereng. Nah, Ibu Guru bacakan nih. Ibnu memiliki 234 kelereng dan Ruslan memiliki 365 kelereng.
Jika kelereng keduanya digabungkan, maka berapa jumlah kelereng seluruhnya? Nah, anak-anak kita pakai cara apa tadi Bu Guru sampaikan? Penjumlahan bersusun, Bu. Bersusun pendek. Pintar, semua pintar. Masih ingat tadi perkataan Bu Guru? Kita menggunakan penjumlahan secara bersusun. Nah, cara bersusunnya seperti ini ya. 234, kemudian di bawahnya 365. Ingat anak-anak, penjumlahan bersusun dan pengurangan bersusun itu harus diluruskan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan. Setelah itu semua sudah tersusun dengan rapi, kita jumlahkan nih dari yang paling belakang dulu ya, dari yang satuan dulu. Jangan langsung puluhan dulu, harus dari belakang dulu. Baik, selanjutnya Citra. Ya, Bu. 4 ditambah 5 berapa Citra? 9, Bu. Nah, di sini sudah ada jawabannya sih ya. Nah, nanti Ya. deh saya berikan di LKPD-nya tidak ada jawabannya, tidak apa-apa ya. Nah, biar Bu Mala aja yang contohkan sekarang, supaya nanti kalian memperhatikan sehingga bisa menyelesaikan LKPD-nya. Nah, kemudian setelah menjumlahkan satuannya tadi, nah kita menjumlahkan puluhannya. 3 ditambah 6 adalah 9. Kemudian 2 ditambah 3 adalah 5. Maka jawaban dari 234 ditambahkan dengan 365 hasilnya adalah 599. Ada vitamin tuh, Bu. Nah, baik. Ini masih ada soal anak-anak. Ibu guru mau dengar suaranya Glensi. Glensi, Ibu guru minta tolong Glensi dibacakan ya. Glensi ada? Ke toilet, Bu. Oh, baik. Kalau begitu digantikan sama Taryuni. Siap, Bu. Ya, silakan Taryuni. Ayah Mala seorang peternak ayam. Setiap hari ayam selalu bertelur. Pada hari Kamis, jumlah telur ayam sebanyak 323. Pada hari Jumat, jumlah telur ayam sebanyak 459. Berapakah jumlah ayam pada hari Kamis dan Jumat? Nah, Taryuni, Bu Guru tanya, kira-kira dari soal cerita ini mau diapakan ya? Mau dijumlahkan apa mau dikurangi sih? Berapakah jumlah? Berarti jumlah, Bu. Hebat, luar biasa Taryuni. Nah, kita menggunakan cara apa nih Taryuni? Karena nilainya banyak, jadi kita menggunakan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah, Bu. Luar biasa, hebat, pintar. Nah, berikut caranya ya. Silakan diperhatikan. Nah, seperti yang tadi Bu Guru sampaikan nih anak-anak, kita tulis seperti ini dulu, kita susun baik-baik serapi mungkin, kemudian ditulis lagi di bawahnya seperti ini, satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, dan ratusan juga diluruskan dengan ratusan. Setelah itu diapakan lagi, Citra? Kalau sudah tersusun dengan rapi, Citra, diapakan lagi, Citra? Dijumlahkan, Bu. Nah, dijumlahkannya dari mana, Citra? Dari satuan, Bu, dari kanan. Betul, atau dari paling belakang ya. Nah, baik. Ya, Bu. 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 berapa ya anak-anak? 12. 12, hebat. Nah, tapi karena 12-nya itu 2 angka seperti ini, maka kita tulis satuannya saja di bawah. Yang puluhannya ini angka 1 disimpan di atas puluhan. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi nih turun. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Kemudian 3 ditambah 4, 7. Maka hasil dari 323 ditambahkan 459 hasilnya 782. Nah, baik anak-anak, kita masuk pada materi berikutnya. Tolong siapa ya yang belum membaca? Oh, Mega. Mega, Ya, Bu. Guru minta tolong dibacakan ya, Mega. Ya. Pengurangan bisa dilakukan dengan 2 cara.
tanpa meminta dan dengan meminta. Baik, terima kasih Mega sudah membantu Ibu Guru. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi berikutnya nih, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangatnya kembali. Oke? Nah, tepuk semangat, caranya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya anak-anak. Kita mulai ya, dari sampai hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, baik, semua luar biasa ya, sudah semangat semua. Nah, selanjutnya nih anak-anak, nah ini ada soal pengurangan, tapi Bu Guru tidak cantumkan dalam soal cerita, soal biasa saja ya, karena khawatirnya waktunya nanti habis nih anak-anak. Nah, sekarang ada pengurangan seperti ini, 489 dikurang dengan 245. Nah, sama saja dengan penjumlahan tadi, kita tulis seperti ini dulu, kemudian di bawahnya kita juga susun serapi mungkin. Satuan diluruskan dengan satuan, puluhan diluruskan dengan puluhan, kemudian ratusan diluruskan dengan ratusan. Setelah tersusun rapi, kita kurangi dari paling belakang, dari satuan. Nah, perhatikan di sini, Bu Guru jelaskan ya. 9 dikurang 5 itu 4. 8 dikurang 4 itu 4. Kemudian 4 dikurang 2 itu 2. Maka hasil dari 489 dikurang 245 hasilnya adalah 244. Nah, soal yang kedua, 782 dikurangi dengan 564. Sekarang Bu Guru mau tanya, Agnes ada? Agnes ke toilet. Kamar Ibu. mandi, Bu Oh, Guru. ya udah. Rosiana. Iya, Bu Guru. Oke, Rosiana, 2 kurang 4 berapa Rosiana? 2 dikurangi 4. Tidak bisa, Bu Guru. Iya, tidak bisa. Supaya bisa diapakan Rosiana? Harus meminta. Meminta. Rosiana ini hebat ya. Padahal Bu Guru tadi belum jelaskan loh, Rosiana belajar di mana? Saya kemarin baca buku, Bu Guru. Wah, ini nih teman-teman, Rosiana perlu dicontoh ya. Bu Mala juga yakin sih teman-teman semuanya di sini, semua anak-anak kelas 4 semua hebat-hebat ya. Jadi seperti itu, kita harus belajar walaupun materinya belum Bu Guru sampaikan. Baik, betul tadi yang disampaikan Rosiana, 2 kurang 4 itu tidak bisa anak-anak, jangan sampai terbalik. Malah dikuranginnya 4 kurang 2, itu tidak boleh ya. Ya, nah yang dikurangi itu 2 kurang 4, tidak bisa. Supaya bisa, kita minta 1 nih dari 8 minta dong 1. Nah, sehingga setelah meminta yang 2 tadi ini menjadi 12. Kemudian 8 ini tadi, kan tadi 8 ya, sudah diberikan 1, jadi sisa 7. Makanya ditulis 7 seperti ini. Baik, 12 dikurang 4. Nah, 8. Kemudian 7 dikurang 6 itu 1. Selanjutnya 7 dikurang 5 itu 2. Maka jawaban dari 782 dikurang 564 adalah 218. Bu Guru mau bertanya lagi nih. Berdasarkan 2 soal ini tadi, mana di sini yang meminta dan mana yang tidak meminta? Ibnu, silahkan jawab Ibnu. Ibnu anak hebat. Yang meminta itu yang 2 dikurang 4, Bu. Iya. Kalau di soal pertama ini apa Ibnu? Pengurangan apa? Kalau yang itu tidak meminta, Bu, dia. Hebat Ibnu, betul sekali kata Ibnu. Jadi soal pertama ini adalah pengurangan tanpa meminta. Kalau di soal kedua ini adalah pengurangan dengan meminta. Baik, nah sekarang nih kita mengerjakan LKPD dengan cara berkelompok. Bu Guru sudah ini ya, sudah bagi kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu ada 5 orang,
yaitu ada Ibnu, Citra, Taryudi, Glensi, dan Mega. Kemudian kelompok 2 itu ada Agnes, ada Yohana, ada Gina, dan ada Rosiana. Nah, masing-masing di sini sudah ada soalnya ya. Nah, silakan dicatat dulu soalnya, LKPD-nya diperhatikan, berdiskusi, Bu Guru berikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan ini. Silakan. Oke, baik, diskusinya selesai. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1, Ibnu. Nomor 1 jawabannya apa, Ibnu? Nomor 1 itu 6, 4, 646, Bu. 646. Hebat, Ibnu. Betul sekali jawaban Ibnu. Silakan berikan tepuk tangan teman-teman untuk Ibnu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, soal yang kedua, ini tentang pengurangan ya. Ibu Guru tunjuk Glensi. Glensi, berapa jawabannya Glensi? Glensi? Nomor 2 ini dikurang ya, Bu. Iya, dikurang. Ini tanda 563 operasinya. kurang 253, tadi kelompok kami 310 kah, Bu? Gimana kelompok 2? Jawabannya betul apa tidak nih? Betul, Ibu. Betul. Jawabannya adalah 310. Tepuk tangan untuk Glensi dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Nah, soal pertama. Ibu Guru tunjuk secara acak siapa ya? Agnes. Agnes deh. Agnes. Iya, Ibu. Nomor 1 Agnes, 222 dikurang 111. Hasilnya berapa Agnes? Hasilnya 111. Yakin? Iya. Luar biasa, betul sekali jawabannya Agnes. Anak-anak ini memang hebat-hebat ya dan luar biasa semuanya. Selanjutnya, soal yang kedua. Ingat anak-anak, matematika itu harus teliti. Jangan sampai operasinya pengurangan, kalian malah jumlahkan. Begitupun sebaliknya, nanti operasinya penjumlahan, kalian kurangi. Maka matematika itu memang harus butuh ketelitian ya. Nah, selanjutnya, soal nomor 2. Bu Guru mau tunjuk Gina deh. Gina. Ya, Bu. Nah, Gina, ini soal nomor 2, Gina. 321 ditambahkan dengan 110. Berapa ya jawabannya? Jawabannya 431, Bu. Yakin, Gina? Yakin. Yakin. Bagaimana kelompok 1? Apakah jawaban dari kelompok 2 ini betul? Betul, Ibu. Betul, Bu. Betul. Hebat, Gina. Jawabannya betul ya. Berikan tepuk tangan untuk Gina dan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa semuanya. Baik, silahkan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baiklah anak-anak, LKPD-nya sudah selesai. Selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar evaluasi. Tapi ingat, lembar evaluasinya itu bukan lagi secara berkelompok, tapi individu. Artinya sendiri-sendiri. Dan tidak boleh menyontek. Karena Bu Mala yakin semua yang ada di kelas ini semua hebat-hebat dan pintar-pintar. Tanpa menyontek pun semua luar biasa ya. Nah, silahkan dikerjakan anak-anak lembar evaluasinya. Bu Guru berikan waktu selama 10 menit. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan lembar evaluasi. Baik anak-anak, lembar evaluasinya ini sudah Bu Guru simpan. Bu Guru sih yakin semua hasilnya nanti mendapatkan nilai terbaik karena semua anak-anak di sini hebat-hebat. Nah, baik ya anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum Bu Guru menutup pelajaran pada hari ini, mari kita renggangkan otot-otot kita dulu ya. Kita goyangkan badan kita dulu. Nah, kita menyanyi lagu
Di sini senang, di sana senang. Tahu lagu itu kan? Iya, Bu. Ayo, semuanya Bu. berdiri ya. Ini Bu Guru. Stop share dulu. Nah, semua berdiri. Kita renggangkan dulu nih. Kita udah capek ya belajar. Nah, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Sudah siap? Siap, Bu. Oke, hitungan 3, hitungan 1 sampai 3 kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Di Sini senang, mana-mana Mana-mana hati senang. senang. hatiku senang. Mana-mana hatiku Tangan senang. dilambai-lambai, pinggul Pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Semua luar biasa. Silakan duduk kembali ya anak-anak. Nah, baik nih. Bu Guru mau tanya lagi nih. Ibnu, Iya, Bu. apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibnu? Hari ini kita belajar untuk menjumlahkan dan mengurangkan dengan cara bersusut, Bu. Iya. Bagian mana yang paling Ibnu senangi dari pelajaran ini? Bagian pada saat kita maju ke depan, Bu, ngerjakan tadi. Iya, baik, luar biasa ya. Bu Guru simpulkan kembali bahwa hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan secara bersusun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kita mendapatkan hasil yang nilainya sudah besar, yang mencapai puluhan, ratusan, bahkan ribuan dengan cara tepat dan dengan cara yang cepat. Baik anak-anak, nah sampai di sini pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita melanjutkan materi perkalian secara bersusun lagi nih. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali, nah, tetap jaga kesehatan dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik, sebelum ditutup pelajarannya, Ibu Guru minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih, Bu. Cukup. Sesak napas. Terima kasih Ibu Marla, Ibu Karma, Ibu Lala. Ya, Bu. Saya hanya mau mengingatkan ya, sebelum saya serahkan ke itu saya aja dulu. Ibu Lala, suaramu oke, tapi jangan buru-buru ya Bu. Iya. Soalnya Ibu masih banyak jam. Ibu mulai 11.25, ini masih 11.47, masih baru 22 menit Ibu ngajar. Ya, ada waktu banyak lagi sebenarnya ya. Itu yang saya mau mengingatkan Ibu, waktu, karena ketepatan waktu, apalagi ya. Ada 2 waktu yang ada penilaian bagi kami sebagai guru pamong dengan dosen. Kalau yang lain-lain, wow, luar biasa Ibu ya. Sekali lagi, saya hanya mau mengingatkan lagi kalau mau bicara gestur, waduh, tidak ada tandingannya. Semua sudah bagus, tapi yang pasti ada kelemahannya ketika kita sudah menjalankan apa yang kita inginkan ketika dalam latihan peer teaching. Saya kira ketika kita sudah melatih, sampai pada saat ini Anda, saya bilang saya senang dengan volume dan intonasi suaramu, penggunaan bahasa yang baik, secara lisan Anda sudah kemampuan menggunakan metafora, apalagi komunikasi nonverbalnya yang tadi saya sudah bilang, gestur itu sangat berperan penting menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oke ya Bu, tapi Ibu ngajar kelas berapa ya? Saya sebenarnya wali kelas 5 Bu, tapi merangkap jadi guru matematika di kelas 4, 5, dan 6. Kebetulan materi ini saya ambil materi kelas 4. Oke, saya kira sudah di kelas tinggi, enggak masalah. Ya.
Kalau medianya, ya, jadi saya mau mengatakan kepada Ibu, mungkin dilihat lagi ya ketika Anda mengajar yang apa ya, yang lebih wow lagi, walaupun memang, tapi kata kuncinya saya mau bilang, wah sudah ada sama Ibu, tinggal mau mengeksplor kali ya. Saya bilang kata kunci Ibu sudah ada sama Ibu. Wah, dengan lantangnya, tidak ada beban. Saya lihat Ibu nggak ada beban ketika mengajar. Itu luar biasa loh. Apa namanya? Perlu ada nilai tambah bagi kami sebagai apa namanya, penilai. Oleh sebab itu, saya cuma mau mengingatkan lagi. Tadi kan di sini penilaian bagaimana Anda membentuk kelompok. Misalnya sudah terbentuk. Tetapi ketika Anda mau menyuruh, sudah selesaikan semua di kelompok. Ibu menunjuk, Ibnu, biar aja Ibu kasih kesempatan misalnya anak-anak, silakan siapa yang mau wakili. Kan itu ya, terjadi komunikasi antara Ibu dengan yang murid-murid yang ada. Dikasih kesempatan aja, nggak usah kita yang nunjuk kalau berbicara kelompok. Karena dia yang akan terwakili di situ. Begitu ya, Bu? Iya, baik, Bu, baik. Itu yang perlu dilihat lagi. Keterampilan, apa waktu, Ibu memanfaatkan waktu ya, tadi saya bilang pasti perlu diperhatikan lagi. Sumber belajarnya, bahan ajarnya kita lihat bersama, harus diperhatikan lagi semua. Saya kira bukan cuma hanya Ibu Lala, tetapi semua yang harus diperhatikan. Yang pasti secara keseluruhan Ibu Lala luar biasa karena kata kunci satu aja. Suaranya paling saya suka. Makasih. Terima kasih, Bu Sonya. Silakan Pak Ruslan. Baik, Bu. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Bu Mala, Iya, Pak. secara keseluruhan ya Bu, ya dari awal kegiatan sampai di penutup sudah sangat baik menurut saya. Sudah sangat mempesona ya, Ibu sudah menjadi guru yang mempesona karena dari gestur tubuhnya, dari gerakan-gerakan Ibu, kemudian dari awal itu saya lihat Ibu selalu tersenyum ketika melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian volume dan intonasi suara juga Ibu sangat luar biasa pokoknya. Seperti yang kita ketahui juga teman-teman ya. Kemudian lanjut, ketika Ibu Mala melakukan apersepsi, ada satu hal yang sangat menarik. Tadi saya lihat Ibu menggunakan benda konkret ya. Ibu memunculkan telur di sana sebagai upaya Ibu untuk mengaitkan dengan topik pembelajaran pada hari itu ya Bu ya. Saya rasa itu sudah sangat menarik menurut saya. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa digunakan hal yang seperti ini karena ini bisa memancing motivasi belajar siswa. Jadi siswa bisa lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada lagi satu ketika Ibu memberi contoh ya tadi. Iya, memberi contoh. Saya rasa ini merupakan hal yang menarik juga dan mungkin teman-teman juga sering melakukan hal ini, hal yang serupa ketika kita membuat contoh soal cerita. Ketika kita membuat contoh soal cerita, Ibu tadi menyebutkan nama siswanya di situ. Nama siswanya itu adalah siswa yang ada di kelas pada saat itu. Nah, jadi Ibu mungkin bisa melihat reaksi dari siswanya Ibu ya, ada yang senyum-senyum karena nama temannya disebutkan. Nah, itu kan satu hal yang menarik, bisa memancing juga kepada siswa untuk bisa lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran. Karena tadi di situ kan Ibu malah memasukkan nama Pak Ibnu, kemudian nama Ruslan ya di sana. Jadi saya lihat beberapa teman tadi tersenyum dengan melihat contoh soal itu. Nah, ini bisa dijadikan contoh, salah satu contoh kegiatan yang baik ya Bu ya, untuk memancing perhatian siswa. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya. Ini sekedar masukan dari saya. Karena untuk penggunaan media pembelajaran nanti di dalam kelas, jika Ibu Mala sempat atau bisa,
memunculkan satu media pembelajaran lagi. Ini masukan saja ya. Ya, Pak. Untuk penjumlahan itu saya pernah melakukan praktek membuat media pembelajaran. Untuk penjumlahan dan pengurangan secara bersusun itu bisa Ibu malah menggunakan yang namanya kantong ajaib, Bu. Jadi kantong ajaib itu misalnya begini, Ibu kan di kelas 4 ya, jadi untuk penjumlahannya mungkin Ibu bisa maksimalkan sampai ke ribuan ya. Jadi di dalam media itu nanti ada 4 susun kantong yang bisa menampung stick ya. Jadi nanti Ibu menyiapkan stick juga, sticknya bisa diberi warna sesuai dengan kebutuhan Ibu. Ada 4 kantung, ada 4 susun kantong, kemudian di setiap susun itu ada 4 juga yang nantinya di dalam setiap kantong itu mewakili dari nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Itu media pembelajaran ini diberi nama dengan kantong ajaib. Nanti Ibu malah, kalau saya jelaskan di sini mungkin Ibu masih bingung ya, karena saya juga tidak bisa memunculkan bagaimana sih bentuk medianya. Mungkin Ibu nanti bisa melakukan browsing di Google ataupun YouTube, karena saya rasa di sana juga sudah ada beberapa channel YouTube yang sudah pernah mengupload dan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Ya mungkin seperti itu ya Bu Mala ya. Nanti untuk lebih lanjutnya ketika misalnya Bu Mala merasa kayaknya perlu nih saya gunakan media pembelajaran untuk menambah apa sih namanya motivasi belajar siswa supaya siswa lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran, mungkin dengan menggunakan satu media lagi selain PowerPoint yang Ibu gunakan. Ya, baik, Oke, Bu Pak. Mala, ya Bu Mala mungkin dari saya cukup itu saja Bu. Saya kembalikan ke Bu Sonia. Terima kasih banyak Bu Sonia. Baik. Terima kasih Pak Ruslan. Sama-sama Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira Anda sudah melihat apa kelebihan, kekurangan yang sudah maju sekarang ini. Kita akan lanjut besok. Saya kira apa yang sudah dikatakan tadi asupan dari kami, tolong diperhatikan yang lain. Tapi saya kira sama-sama sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan pada hari ini Anda luar biasa bagi saya dengan Pak Ruslan ketika melihat apa yang Anda sudah lakukan dalam latihan mengajar saat ini. Oleh sebab itu, mengakhiri acara kita pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai ketemu besok.